Saya Silva Koirunisa, NIM 1701 550039. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan metode yang digunakan dalam pembuatan sistem pendukung keputusan untuk menentukan status karyawan kontrak menjadi karyawan tetap menggunakan metode SMART. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Salah satu elemen dari perusahaan yang sangat penting yaitu sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia dari suatu perusahaan sangat mempengaruhi banyak aspek penentu keberhasilan kerja dari perusahaan tersebut. Jika sumber daya manusia dapat diorganisir dengan baik, maka diharapkan perusahaan dapat menjalankan semua usahanya dengan baik. Banyaknya penilaian kinerja karyawan sehingga menyulitkan pihak manajemen untuk memberi nilai bobot setiap kriteria. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan menaikkan status karyawan kontrak menjadi karyawan tetap. Kedua yaitu rumusan masalah. Apa kriteria-kriteria pengangkatan karyawan tetap pada PT Kaltesis Indonesia? Bagaimana mengambil keputusan mengangkat karyawan kontrak menjadi karyawan tetap? Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan dari pembuatan sistem ini yaitu yang pertama, mengetahui kriteria-kriteria pengangkatan karyawan tetap pada PT Kaltesis Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui proses pengangkatan karyawan tetap pada PT Kaltesis Indonesia. Yang keempat yaitu manfaat. Manfaat dibuatnya sistem ini yang pertama, dari segi teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya bagi penulis di bidang sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode SMART atau Simple Multi Attribute Rating Technique. Yang kedua, segi kebijakan, yaitu dengan memperhatikan sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode SMART, Simple Multi Attribute Rating Technique, untuk pengangkatan calon karyawan tetap dan dampak sebuah implementasi. Yang kelima yaitu metode yang digunakan dalam pembuatan sistem ini. Yang pertama, metode analisis melalui interview tentang kepegawaian. Yang kedua, dengan menggunakan metode SDLC, System Development Life Cycle, untuk membangun sistemnya. Yang terakhir yaitu metode SMART, Simple Multi Attribute Rating Technique, untuk mengambil keputusan. Ya, saya Roy Abdul Aziz, NIM 1701 550068. Di sini saya melanjutkan penjelasan teman saya sebelumnya. Ini saya akan menjelaskan tentang pustaka, itu metode SDLC. Apa itu SDLC? System Development Life Cycle adalah proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya. Fase-fase dalam SDLC yaitu perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Yaitu perencanaan, pada tahap awal ini kita ditekankan pada kelayakan pengembangan sistem tersebut, itu dengan mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Apa tujuan dari pembentukan sistem tersebut. Selanjutnya adalah tahap analisis. Analisis adalah mengamati dan mencari detail aplikasi atau sistem yang akan dibuat.
Langkah kita pada tahap ini adalah melakukan cara untuk menghimpun data secara detail mengenai topik yang akan diangkat, menentukan kebutuhan yang diperlukan, dan pemberian batasan sampai manakah sistem nanti akan dikembangkan. Selanjutnya yaitu perancangan. Pada tahap ini menentukan fitur-fitur dan operasi yang kita perlukan di sistem tersebut. Setelah melakukan perancangan, yaitu melakukan implementasi. Di sini kita mensinkronkan antara rancangan dan tahap-tahap sebelumnya, yaitu dan dengan menentukan apakah sistem ini sudah layak atau belum. Tahap selanjutnya yaitu uji coba. Setelah melakukan implementasi, kita melakukan pengujian. Pengujian ini itu untuk mendapatkan hasil apakah sudah layak atau belum sistem ini untuk diterapkan. Itu selanjutnya pemeliharaan. Pemeliharaan pada tahap ini, hal yang perlu dilakukan yaitu ketika aplikasi ini sudah benar, kita harus menjaga sistem tersebut agar beroperasi dengan benar, agar mendapatkan suatu kepuasan dalam membuat sistem. Selanjutnya, subsistem, data model, dan dialog. Subsistem data merupakan komponen DSS yang menyediakan data yang dibutuhkan oleh sistem. Data yang dimaksud disimpan dalam database yang diorganisasikan oleh sistem yang disebut DBMS, Database Management System. Subsistem model merupakan cara bagaimana data yang diambil dari DBMS akan diolah dengan model-model yang dibuat sehingga menghasilkan suatu pemecahan atau hasil yang diinginkan. Selanjutnya subsistem dialog. Melalui sistem dialog inilah DSS yang dibuat akan diimplementasikan sehingga user atau pemakai dapat berkomunikasi dengan sistem yang dirancang secara interaktif. Selanjutnya itu metode SMART, Simple Multi Attribute Rating Technique. Itu merupakan metode pengambilan keputusan yang multi atribut. Teknik pembuatan keputusan multi atribut ini digunakan untuk mendukung pembuat keputusan dalam memilih antara beberapa alternatif. Setiap pembuat keputusan harus memilih sebuah alternatif yang sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Metode SMART ini memiliki langkah-langkah antara lain menentukan kriteria, menentukan bobot, normalisasi bobot kriteria, memberikan nilai parameter untuk tiap kriteria, menentukan nilai utility, menentukan nilai air, dan perankingan. Sekian dari saya, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan presentasinya. Sekarang mengenai pembahasan ya. Perancangan SPK metode SDLC. Apa itu SDLC? SDLC adalah System Development Life Cycle atau dalam bahasa Indonesia disebut siklus hidup pengembangan sistem. Nah, SDLC itu digunakan untuk membangun suatu sistem informasi agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. SDLC ada 6 tahapan. Yang pertama perencanaan, yang kedua analisis, yang ketiga perancangan, keempat implementasi, kelima pengujian, dan terakhir pemeliharaan. Perencanaan menentukan permasalahan, yang kedua analisis, yaitu mempelajari sistem yang ada, tiga perancangan, DFD dan ERD, 4 implementasi, interface, software, dan hardware, kelima pengujian, black box, dan kuesioner, yang terakhir pemeliharaan. Oke, next. Menentukan subsistem data, model, dan dialog. Subsistem data menggunakan DBMS. Apa itu DBMS? DBMS adalah suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Tujuannya apa DBMS ini? Untuk menghindari kekacauan dalam hal pengolahan data yang jumlahnya besar. Yang kedua, sistem model. Subsistem modelnya yaitu model narasi tabel-tabel hasil ekstraksi dari database. Yang digunakan ialah tabel karyawan, tabel rekomendasi, dan tabel kriteria.
Lalu model matematika menghitung dengan metode SMART. Nilai keseluruhan sama dengan nilai bobot kriteria dikali nilai subkriteria. Nah, ini rumusnya. Oke, next. Nah, subsistem dialog, form login, form alternatif, dan form kriteria yang friendly sehingga lebih interaktif memudahkan user. Ini interface loginnya ya, tampilan login ada username, password, dan sign in. Kalau ada yang lupa password atau enggak, sign up juga ada. Next, ini form alternatif ya, alternatif 1, alternatif 2, ada alternatif 3, vektor S, vektor V. Oke, next. Ini form kriteria, ada kodenya C1, C2, C3, dan nama kriterianya apa, terus atributnya apa, lalu bobotnya berapa. Ini bisa diedit semua, tergantung penggunaannya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan teman saya pembahasannya. Oke, saya akan lanjutkan presentasinya lanjutan dari Mas Sobirin. Di sini ada pendukung keputusan metode SMART. Yang pertama kriteria. Di sini ada 9 kriteria, yaitu yang pertama lama kerja, kedua pendidikan, ketiga pengalaman kerja, 4 kehadiran, 5 penampilan, 6 komunikasi, 7 sopan santun, 8 kecepatan berpikir, 9 kepercayaan diri. Yang kedua, bobot kriteria terdiri dari 9 kriteria yang saya sebutkan tadi, dan masing-masing kriteria memiliki bobot. Yang pertama lama kerja memiliki bobot 15, pendidikan memiliki bobot 10, pengalaman kerja 5, kehadiran 20, penampilan 10, komunikasi 10, sopan santun 10, kecepatan berpikir 10, dan kepercayaan diri memiliki bobot 10. Di sini ada tabel normalisasi bobot kriteria. Di sini kita bisa melihat cara normalisasi kriteria, yaitu bobot dibagi 100. Yang lalu contoh hasil perhitungan menggunakan metode SMART. Di sini ada karyawan bernama Asep Setiawan. Pada tabel tersebut dari masukkan kriteria dari karyawan yang bernama Asep Setiawan. Dari masing-masing kriteria memenuhi indikator. Yang pertama lama kerja 2 kali kontrak, pendidikan S2, pengalaman kerja kurang lebih 7-9 tahun, kehadiran lebih dari 5, penampilan 4 indikator, komunikasi 3 indikator terpenuhi, sopan santun 4 indikator, kecepatan berpikir 4 indikator, kepercayaan diri 3 indikator terpenuhi. Sehingga perhitungan dari alternatif 1, tabel normalisasi dikalikan dengan tabel kriteria, lalu dijumlahkan sehingga ketemu hasil akhir 88,75. Kemudian alternatif 2, yaitu dengan karyawan dengan nama Angga Putra. Cara menghitungnya sama seperti sebelumnya. Tabel normalisasi dikalikan dengan tabel kriteria, lalu dijumlahkan sehingga ketemu hasil akhir 86,25. Lalu alternatif 3 dengan karyawan bernama Winnie. Cara menghitungnya sama seperti sebelumnya juga. Tabel normalisasi dikalikan dengan tabel kriteria, lalu dijumlahkan sehingga ketemu hasil akhir 81,25. Lalu perankingan dari hasil perhitungan di atas, maka karyawan yang mendapat ranking 1 adalah Asep Setiawan, kedua Angga Putra, dan ranking 3 yaitu ialah Winnie. Dari penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada 9 kriteria untuk mengangkat karyawan kontrak menjadi karyawan tetap. 9 kriteria itu adalah lama kerja, pendidikan, pengalaman kerja, kemudian ada kehadiran, penampilan, komunikasi, sopan santun,
kecepatan berpikir, dan kepercayaan diri. Nah, kemudian dengan metode SMART, kriteria-kriteria tadi mempunyai nilai bobot masing-masing dan dapat dihitung. Dari hasil perhitungan itu bisa diambil kesimpulan, istilahnya kalau di dalam metode SMART itu perankingan berdasarkan nilai tertinggi sampai nilai terendah. Sehingga dengan metode SMART tersebut pengambilan keputusan akan lebih mudah oleh pihak eksekutif. Lalu untuk sarannya, kriteria-kriteria dapat disesuaikan dengan tempat kerja masing-masing. Kemudian metode yang digunakan untuk pengambilan keputusan dapat dikombinasikan dengan metode lain sehingga bisa menghasilkan hasil yang lebih akurat. Ya, itulah presentasi dari kelompok kami. Dan untuk daftar pustakanya, ini kami mengambil beberapa jurnal. Ya, terima kasih.